Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Syaimah, mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi presentasi yang berjudul Hakikat, Fungsi, Nilai, Moral, dan Hukum, khususnya dalam upaya mendapatkan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat, guna memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Alamiah Sosial Budaya Dasar yang diampu oleh Ibu Dwi Nuraini Dahlan, MPD. Latar belakang dari materi yang ingin saya sampaikan yaitu manusia, nilai, moral, dan hukum merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Masalah-masalah serius yang dihadapi bangsa Indonesia berkaitan dengan nilai, moral, dan hukum, antara lain mengenai kejujuran, keadilan, dan perbuatan negatif lainnya, sehingga perlu dikedepankan pendidikan agama dan moral, karena adanya panutan, nilai, bimbingan, dan moral dalam diri manusia akan sangat menentukan kepribadian individu atau jati diri manusia, lingkungan sosial, dan kehidupan setiap insan. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu hakikat, fungsi, nilai, moral, dan hukum. Moral merupakan bagian dari kebudayaan yang terdalam yang dimiliki manusia, yang berada dalam wujud sistem nilai budaya, beserta dengan berbagai gagasan, nilai-nilai, norma-norma lainnya, serta hal lainnya yang bersifat abstrak. Orientasi moral seseorang yang dijadikan dasar pertimbangan nurani dapat berbeda bagi setiap orang. Minimal ada 4 orientasi moral, yaitu 1. Orientasi normatif, yaitu orientasi yang mempertahankan hak dan kewajiban, serta taat pada aturan yang berlaku. 2. Orientasi kejujuran, yaitu orientasi yang menekankan pada keadilan dengan fokus pada kebebasan, kesamaan, pertukaran hak, dan kesepakatan. 3. Orientasi utilitarisme, yaitu orientasi yang menekankan konsekuensi kesejahteraan dan kebahagiaan tindakan moral seseorang pada orang lain. Dan 4. Orientasi perfeksionisme, yaitu orientasi yang menekankan pada pencapaian martabat dan otonomi, kesadaran dan motif yang baik, serta keharmonisan dengan orang lain. Orientasi moral ini dipandang penting karena akan menentukan arah keputusan dan tindakan seseorang. Orientasi moral akan sangat berpengaruh terhadap moralitas dan pertimbangan moral seseorang, karena pertimbangan moral merupakan hasil proses penalaran yang dalam proses penalaran tersebut ada upaya memprioritaskan nilai-nilai tertentu berdasarkan orientasi moral serta pertimbangan konsekuensinya. Tiap masyarakat yang memiliki orientasi moral yang menjadi sumber moralitas masing-masing tidak selamanya bersandar pada temuan empirik manusia. Bagi masyarakat yang beragama, prinsip keyakinan terhadap nilai-nilai ketuhanan dapat dipastikan diletakkan sebagai sumber utama. Terdapat 6 norma acuan, yaitu norma agama, norma budaya, budaya adat atau tradisi, hukum positif atau negara, norma keilmuan, dan norma metafisik. Adapun pembagian moral dalam perspektif Al-Quran yakni 1. Moral Rabbani, 2. Moral manusiawi, dan 3. Moral keseimbangan. Moral Rabbani yaitu ajaran moral dalam Islam yang bersumber dari wahyu ilahi yang termaktub di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Terdapat pada Quran Surah Al-An'am ayat 153. Moral manusiawi yaitu bahwa moral dalam Islam sejalan dengan fitrah manusia. Terdapat di dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Moral keseimbangan yaitu suatu ajaran moral dalam Islam yang sesuai dengan kemanusiaan yang universal yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. Itu tadi pembahasan mengenai hakikat nilai dan moral. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan hakikat hukum. Hukum adalah unsur yang mutlak bagi seluruh manusia.
Dalam perkembangan antropologi di abad ke-19, sudah disadari bahwa hukum atau sistem normatif merupakan aspek dari kebudayaan. Kebudayaan dalam hal ini mencakup hukum yang hidup di dalam ingatan kolektif suatu masyarakat dan diturunkan secara lisan dari satu generasi ke generasi yang lain. Menurut L. Pospisil, hukum memiliki 4 sifat dasar, yaitu 1. Keputusan hukum didukung oleh suatu kekuasaan. 2. Keputusan hukum dimaksudkan berlaku umum. 3. Keputusan hukum menetapkan hak pihak yang satu dan kewajiban pihak yang lain. Dan 4. Keputusan hukum menentukan sifat dan beratnya sanksi. Menurut Hobel, ada 3 fungsi pokok hukum, yaitu 1. Hukum menegaskan hubungan antara para anggota masyarakat dengan menentukan perilaku yang layak dalam keadaan tertentu. 2. Hukum membagi-bagi wewenang untuk menggunakan paksaan dalam melaksanakan sanksi. 3. Hukum berfungsi untuk menegaskan hubungan-hubungan sosial dan untuk menjamin adanya fleksibilitas. Selanjutnya memasuki pembahasan yang kedua, yaitu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Berbicara tentang definisi kesejahteraan sosial, maka akan sama tingkat kesulitannya seperti kita berbicara tentang arti hukum. Arti kesejahteraan sosial dalam pengkajian sosial terhadap hukum bersifat sangat konstekstual. Istilah kesejahteraan sosial pada umumnya mengacu pada suatu perlindungan yang diupayakan oleh individu, kelompok-kelompok kekerabatan, masyarakat, dan lembaga-lembaga pemerintah untuk mengatasi kondisi-kondisi sosial tersebut. Istilah kesejahteraan sosial dapat mengacu pada gejala sosial pada tingkat-tingkat yang beragam. Menurut Theo Ihromi, istilah dan konsep kesejahteraan sosial yang selama ini ada sebenarnya mengacu pada konsep-konsep kesejahteraan sosial yang datang dari Eropa dan Amerika. Dengan demikian, konsep-konsep tersebut lebih identik dengan konsep social security dan hanya cocok untuk kondisi masyarakat yang sudah maju dan berkembang seperti Amerika dan Eropa, di mana anggota masyarakat yang dalam kegiatan bekerja selalu berkolerasi dengan jaminan sosial. Sifat pluralistik memang terkandung dalam pengertian kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, menurut Ihromi, pada tahun 1993, kesejahteraan sosial menjadi semakin kompleks. Di samping itu, kesejahteraan sosial bersifat semakin terkait karena konsepsi konvensional di atas masih digunakan sampai saat ini, misalnya seperti di Indonesia. Jadi, mekanisme kesejahteraan sosial konvensional tersebut adalah bagi mereka yang terjamin. Kemudian, bagaimana bagi mereka yang tidak terjamin atau yang tidak bekerja dalam konteks masyarakat yang hidup di negara berkembang, di mana finansial di negara tersebut tidak kuat? Banyak bagi warga masyarakat negara-negara berkembang yang tidak terlindungi walaupun mereka bekerja pula, seperti pedagang asongan, buruh harian, petani, nelayan, dan lainnya. Dengan demikian, karena batasan-batasan lingkup belum secara jelas ditemukan, maka tidak mudah bila hendak diupayakan untuk memberi perlindungan hukum terhadap akses-akses menuju kesejahteraan sosial yang seharusnya menjadi hak setiap warga negara. Padahal, kata kesejahteraan sosial selalu menjadi tujuan hampir setiap kegiatan umat manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang berupa materi maupun yang non-materi. Maka, menurut Ihromi, kurang dirasa perlu untuk memikirkan variasi gejala yang relevan untuk dibuatkan definisinya mengenai kesejahteraan sosial tersebut. Tetapi, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mengidentifikasi keseluruhan kompleks pranata, hubungan-hubungan yang ada, interaksi yang terjadi, dan hubungan relasi yang ada dalam organisasi sosial, dan apa artinya ketika sistem-sistem itu beroperasi secara bersamaan dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam rangka berupaya mengatasi kondisi-kondisi sosial tertentu.
Selanjutnya, perwujudan masyarakat bermoral dan taat hukum. Pembangunan dan pemantapan jati diri daerah ditunjukkan untuk mewujudkan karakter daerah dan sistem sosial yang berakhir unit modern dan unggul. Jati diri tersebut merupakan kombinasi antar nilai luhur daerah seperti religius, kebersamaan, dan persatuan dan nilai modern yang universal seperti etos kerja dan prinsip tata kepemerintahan yang baik. Pembangunan agama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan. Di samping itu, pembangunan agama diarahkan pula untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Ciri orang bermoral dan tidak bermoral adalah jika seseorang melakukan tindakan sesuai dengan nilai rasa dan budaya yang berlaku di tengah masyarakat tersebut dan dapat diterima dalam lingkungan kehidupan sesuai aturan yang berlaku, maka orang tersebut dinilai memiliki moral. Kata moral atau akhlak seringkali digunakan untuk menunjukkan pada suatu perintah, baik atau buruk, sopan santun, dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai kehidupan pada seseorang. Terlepas dari perbedaan kata yang digunakan, baik moral, etika, akhlak, budi pekerti mempunyai penekanan yang sama, yaitu adanya kualitas-kualitas yang baik yang teraplikasi dalam perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari, baik sifat-sifat yang ada dalam dirinya maupun dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat. Kesadaran hukum pada hakikatnya berpangkal pada adanya suatu pengetahuan tentang ketentuan hukum yang mengatur hidup dalam hidup bersama. Dari pengakuan mengenai ketentuan hukum ini akan lahir suatu pengakuan dan penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang dimaksud, sehingga timbul penghayatan terhadap ketentuan hukum tersebut. Jika kondisi seperti ini telah terdapat pada suatu negara, maka terbinalah kesadaran hukum yang berarti pula ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan bersama tercipta. Memasuki pembahasan yang terakhir yaitu problematika nilai, moral, dan hukum. Secara ideal, seharusnya manusia taat pada norma moral dan norma hukum yang tumbuh dan tercipta dalam hidup sebagai upaya mewujudkan kehidupan yang damai, aman, dan sejahtera. Namun, dalam kenyataannya terjadi berbagai pelanggaran, baik terhadap norma moral maupun norma hukum. Pelanggaran norma moral merupakan suatu pelanggaran etik, sedangkan pelanggaran terhadap norma hukum merupakan suatu pelanggaran hukum. Etik merupakan bentuk aturan atau kode tertulis secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada. Kode etik profesi berisi ketentuan-ketentuan normatif etik yang seharusnya dilakukan oleh anggota profesi. Kode etik profesi dibutuhkan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi dan di sisi lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan keahlian. Tanpa etika profesi, apa yang semula dikenal sebagai sebuah profesi yang terhormat akan segera jatuh terdegradasi menjadi sebuah pekerjaan pencarian nafkah biasa atau okupasi yang sedikit pun tidak diwarnai dengan nilai-nilai idealisme dan ujungnya akan berakhir dengan tidak adanya lagi respek maupun kepercayaan yang pantas diberikan kepada para elit profesional tersebut. Tapi, meskipun telah memiliki kode etik, masih terjadi pelanggaran terhadap profesinya sendiri. Pelanggaran kode etik tidak akan mendapat sanksi lahiriah atau yang bersifat memaksa. Pelanggaran etik biasanya mendapatkan sanksi etik seperti menyesal, malu, dan rasa bersalah. Bila seorang profesi melanggar kode etik profesinya,
maka ia mendapatkan sanksi etik dari lembaga profesi seperti teguran, dicabut keanggotaannya, atau tidak diperbolehkan lagi menjalani profesi tersebut. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman. Problema hukum yang berlaku dewasa ini adalah masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Akibatnya, banyak terjadi pelanggaran hukum, bahkan pada hal-hal kecil yang sesungguhnya tidak perlu terjadi. Pelanggaran hukum dalam arti sempit berarti pelanggaran terhadap perundang-undangan negara, karena hukum oleh negara dimuatkan dalam peraturan perundang-undangan. Kasus tidak membawa SIM berarti melanggar peraturan, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas. Kasus-kasus pelanggaran hukum banyak terjadi di masyarakat. Kita mulai dari kasus kecil seperti pencurian dan penjudian sampai kasus besar seperti korupsi dan aksi teror. Pelanggaran hukum berbeda dengan pelanggaran etik. Sanksi atas pelanggaran hukum adalah sanksi pidana dari negara yang bersifat lahiriah dan memaksa. Masyarakat secara resmi berhak memberi sanksi bagi warga negara yang melanggar hukum. Negara tidak berwenang menjatuhi hukuman pada pelaku pelanggaran etik, kecuali pelanggaran itu sudah merupakan pelanggaran hukum. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.